Ya, kita mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai karena kita masih dalam suasana duka ya atas wafatnya Maha Guru kita semua ya. Ustadz Jalaluddin Rahmat beserta istrinya Ibu Louis Kartini ya. Kita bacakan dulu Al-Fatihah ya. Al-Fatihah sama salawat ya. Kita bacakan karena alangkah baiknya pada saat meninggal seseorang kita selalu melayangkan surat Al-Fatihah ya untuk beliau. Al-Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sallam. Oke ya. Kita mulai pada pagi hari ini. Masih dengar suara Ibu? Jelas. Ya, sedikit Ibu sampaikan tentang beliau ya. Maha Guru kita semuanya, Ustadz Jalaluddin Rahmat. Beliau itu adalah tokoh yang dari dulu ya Ibu kenal gitu ya, dari zaman Ibu masih kuliah. Beliau itu sering diundang ke kampus Ibu kuliah di sana. Diundang untuk memberikan kajian materi tentang keislaman. Dan alhamdulillah ya, pada saat Ibu bergabung dengan Mutahari, ternyata yang memiliki Yayasan Mutahari itu adalah Ustadz Jalal. Alangkah senangnya, bahagianya, karena lebih banyak mengenal sosok beliau dalam kesehariannya. Ya. Nah, apa sih yang Ibu banggakan terhadap beliau? Banyak sekali yang Ibu banggakan dari beliau ya. Salah satunya itu adalah beliau itu adalah ulama besar. Ulama yang terkenal gitu ya. Terkenal, bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi terkenal juga di luar negeri. Itu beberapa jemaahnya itu tersebar di mana-mana. Namun apa yang ada pada diri beliau? Beliau itu tidak pernah sombong. Beliau itu orangnya dekat, ramah dengan siapapun. Tidak pernah memandang bulu. Dan beliau sangat dekat dengan para mustaqim. Banyak sekali beliau itu membantu hajat-hajat mereka. Banyak sekali yang datang ke rumah beliau untuk menyampaikan semua keperluannya. Dan beliau begitu dengan berbesar hati. Dengan tangan beliau membantu, memberikan pertolongan. Ya, itu tokoh besar, tapi tidak ada dalam dirinya rasanya kepala besar dan sebagainya. Dia malah dengan mudah menerima siapapun yang kita Bapak sekarang. Dia begitu bersahaja ya di mata orang, walaupun banyak orang yang kontroversi ya terhadap beliau, tapi beliau itu adalah emas, bagaikan kiloan emas dimanapun beliau berada. Kiloannya itu nampak, walaupun banyak orang yang memandang beliau dengan yang negatif, beliau tetap emas menyatakan tidak semua. Itu dengan istri yang biasa kita sebut mama.
beliau itu sangat murah senyum. Siapapun dia senyum dengan lebar. Kita merasa senang berada dekat. Rasanya sejuk pada saat dekat dengan beliau. Namun Mama sekarang sudah tidak ada lagi Canda Guru. Setiap tanggal 25 kita selalu ke sana bersilaturahmi. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Kita doakan semuanya ya. Semoga almarhum dan almarhum diterima semua amal kebaikan. Dan sejahtera selamanya di alam kubur. Semuanya beliau tenang berada di sisi Allah Subhanahu. Itu yang perlu disampaikan pada kalian. Banyak sekali kenangan bersama beliau. Dan sekarang hal-hal yang membuat kita sedih ditinggalkan oleh beliau. Oke, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai melanjutkan pembelajaran ya mengenai deskripsi suku bangsa ya. Hari ini karena kita sudah sampai ke teorinya, maka hari ini kita akan praktek. Kita akan presentasi ya, masing-masing yang sudah siap. Silakan yang sudah siap. Ini ada salah satu contoh saja ya bagaimana kalian mendeskripsikan satu suku bangsa ya. Sini ada suku bangsa Kampung Bajo. Di mana Kampung Bajo? Ada yang tahu? Bu, maaf Bu. Ya. Akbar sama Fatimah belum di ACC katanya. Ada yang tahu di mana suku Kampung Bajo? Pernah dengar Labuan Bajo? Yang begitu indah katanya ya? Di mana? Ada yang tahu? Enggak, Bu, enggak. Di NTT Lombok Utara. Di Gorontalo. Gorontalo di mana? Indonesia mana? Oh, Gorontalo. Iya, masih di Indonesia bagian Sulawesi ya. Gorontalo itu Sulawesi ya? Iya. Timur. Indonesia bagian tengah. Oh. Oke, Sulawesi. Kemarin gimana? Apalan suku bangsanya? Yuk kita lihat dulu sebentar ya, gimana? Oh iya, Sulawesi Tengah. Oke, Sulawesi ya, betul kan? Ini di sini ada bahasanya ya. Lihat indah kan? Lihat ini pemandangannya kan memang seperti ini aslinya, indah. Makanya banyak orang yang berdatangan ke sana ingin mengunjungi Labuan Bajo, ya. Nah, kita lihat dulu di mana sih. Oke. Kita mulai dari sistem bahasa ya. Di sini kelihatan tidak? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kampungan Bajo terletak di sebelah selatan Tilamuta, kira-kira 10 km dari kota Tilamuta. Sebagai bahasa pengantar sehari-hari, mereka menggunakan bahasa sendiri, yaitu bahasa Bajo.
yang sangat berbeda dari bahasa Gorontalo asli. Bahkan ketika pencacahan ini artinya terjadi pemisahan mungkin ya, menggunakan bahasa Bajo dalam berkomunikasi dengan masyarakatnya yang jarang bisa bahasa Indonesia ataupun Gorontalo ya. Jadi bahasa aslinya itu beda dengan bahasa Gorontalo ya, Gorontalo asli. Sistem pengetahuannya. Pengetahuan tentang tumbuhan, pengetahuan suku Bajo Sampelat tentang tumbuhan mencakup pengetahuan dasar tentang tumbuh-tumbuhan laut. Dominan masyarakat suku Bajo mulai usia anak-anak sampai usia tua sudah mengenal fungsi jenis tumbuhan laut yang ada di sekelilingnya. Ya, nah selain dia mengetahui bermacam-macam tumbuhan laut. Di sini dia bermata pencaharian, dia sebagai pencari ikan. Karena sehari-harinya mungkin suku Bajo itu sering berlayar, ya, melaut, maka mata pencarian yang dia bisa andalkan adalah mencari ikan, ya, sebagai nelayan, ya. Nah, terus pengetahuan binatang juga di sana di suku Bajo itu juga banyak sekali ya, selain tentang ikan, ada juga di sana binatang-binatang yang menjadi ciri khas suku Bajo. Apa, ada yang tahu nggak? Di Sulawesi ciri khasnya apa? Dirga, ada Dirga nggak? Atau Ali Asgar? Ya, Bu. Ya, apa di sana? Terkenal binatang apa di Sulawesi? Nggak tahu, Bu. Selain burung, ada burung apa terkenal tuh di sana Sulawesi ya? Menjadi ciri khas dari Kampung Bajo. Ini kebetulan cendrawasih dari ini ya, dari Irian, dari apa ya, burung apa itu? Ada ya? Nanti kita cari ya. Ada terkenal. Nah, ini jadi sistem pengetahuannya meliputi tumbuhan. Yang kamu harus jelaskan di dalam sistem pengetahuan tidak hanya berupa pendidikan gitu ya, tapi bisa juga tumbuhan apa binatang apa yang ada di suku bangsa tersebut ya. Nah, peralatan hidup atau teknologinya di sini bagaimana alat-alat hidup mereka yang mereka gunakan, dari mulai senjata itu alat buat mereka itu untuk mencari ikan atau mencari mata pencarian lainnya, mereka gunakan ya, dipakai masyarakat Bajo bersifat senjatanya atau alat-alatnya bersifat tradisional ya. Ini senjata-senjata yang disita antara lain di sini ada parang, tombak, jaring, senapan, panah, dan alat pancing ya, yang mereka gunakan untuk mata pencarian, mencari ikan ya sebagai mata pencarian mereka ya. Terus di sini ada pakaian yang dipakai sehari-hari oleh suku Bajo, ada sampela, sama seperti pakaian masyarakat pada umumnya. Bentuk pakaian suku Bajo sampela yakni daster, kaos sarung, dan kain penutup kepala dengan cara dililit. Jadi untuk kesehariannya bukan pakaian adat ya, kesehariannya mereka menggunakan ini seperti disebutkan di sini untuk ini sehari-harinya gitu ya. Sementara untuk pakaian adatnya tentu pasti mereka juga memiliki ya. Oke, berikutnya. Nah, sistem mata pencarian seperti tadi disampaikan ya. Sumber utama mata pencarian mereka adalah mencari ikan. Dengan lautan yang terhampar luas di sekitar mereka, di sanalah tempat mereka mencari nafkah ya. Di sini mereka memancing, menjaring, memanah. Hasil tangkapan ikan ini akan dijual kepada penduduk sekitar pesisir atau pulau terdekat. Beberapa suku Bajo sudah mengenal teknik budidaya produk laut seperti lobster, ikan kerapu, atau udang. Ya, nah ini kan tumbuhan binatang laut yang begitu mahal ya. Ini sebagai komoditas lokal juga bisa digunakan untuk kepentingan hotel dan sebagainya ya. Ini lobster, ikan kerapu ya, rumah makan ini sebagai andalan mereka untuk mereka jual gitu ya. Setelah mereka jual maka mereka akan mendapatkan uang untuk membeli keperluan mereka. Oke, berikutnya
Sistem kemasyarakatan, ya. Sistem kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat suku Bajo, Sempala, biasanya diatur oleh suatu aturan atau adat istiadat tentang kesatuan dalam suatu lingkup, ya. Nah, sistem kekerabatan di dalam sistem kemasyarakatan itu ada sistem kekerabatan, ya. Kekerabatan suku Bajo, Sempela, ya. Nah, di sini ada dalam film ini sangat berpengaruh seperti saling tolong menolong, hidup rukun antar warga, membantu warga yang membutuhkan, ya, seperti yang terlihat pada ketiga gambar di bawah ini. Mereka sering memasak bersama di pekarangan rumah dan saling membantu saat melaut. Jadi ini menjadi suatu kearifan lokal, ya. Kearifan lokal mereka itu yaitu ini dengan bekerja sama, bergotong royong, gitu ya, dalam memenuhi semua kehidupan masyarakatnya. Ya, tidak ada hidup yang individual seperti yang terjadi di akhir-akhir ini di masyarakat kota, ya. Banyak sekali manusianya, warga masyarakatnya yang sudah hidup sendiri-sendiri, gitu ya, atau individual. Beda dengan kehidupan masyarakat Bajo khususnya di sini, ya. Mereka masih memegang kearifan lokal yang sangat mencirikan suku bangsa nenek moyang bangsa Indonesia dengan gotong royongnya, gitu ya, saling membantu, ya, di antara anggota masyarakat lainnya, ya, seperti itu. Ya, berikutnya, nah, sistem kepercayaan atau religi, ya, kalau tadi sistem mata pencahariannya atau sistem perekonomiannya, maka sekarang beralih kepada sistem kepercayaan atau religi. Ya. Bagaimana sistem kepercayaan atau religi mereka? Apakah mereka sudah mengenali agama, gitu ya? Sebelumnya mereka pasti mengenal kepercayaan, ya, seperti yang pada nenek moyangnya, ya. Tapi di sini masyarakat Kampung Bajo ini dia masih menggunakan beberapa ini, ya, kepercayaan, seperti kepercayaan yang yang diturunkan oleh nenek moyangnya, ya. Di sini memperlihatkan kepercayaan, ya. Suatu masyarakat dalam mengatasi suatu masalah mereka hadapi. Budaya suku Bajo Sempela masih dominan mempercayai sandro atau dukun. Nih, berarti itu kan masih kepercayaan, ya. Terlihat dalam film The Mirror Never Lies. Tokoh fetis menggunakan dukun dalam melihat nasib ayahnya yang hilang pada saat melaut. Media yang digunakan oleh sang dukun untuk melihat bayangan ayah si Pakis, yakni dengan segelas air putih. Di sini pedupa atau bara api yang dibubuhi dengan dupa dan cermin. Cara pelaksanaannya adalah cermin tersebut diputar-putar di atas kedupaan, ya, atau tadi dupa ini tadi yang disebutkan dengan bara api, ya. Nah, cara cerminnya itu menghadap ke bawah tempat terkena oleh asap kedupaan tersebut. Setelah itu disimpan di atas gelas yang terisi air putih yang sudah dibacakan mantra. Kemudian tidak lama kemudian cermin tersebut diberikan kepada si Pakis untuk melihat bayangan ayahnya di cermin tersebut. Nah, kalau lihat deskripsi seperti yang barusan disampaikan, menurut kalian apakah mereka sudah mengenal agama? Bukan apakah mereka sudah mengenal agama, apakah mereka masih mempercayai kepercayaan? Coba ada yang bisa jawab? Apa sistem kepercayaan mereka? Halo? Halo? Silakan, ada yang mau mengomentari apa yang Ibu tadi sampaikan? Kayaknya udah bisa jadi udah mengenal agama tapi kepercayaannya masih ada, atau belum mengenal agama masih di kepercayaan, Bu. Oke, jadi menurut Ryan, dengan dia masih meyakini, ya, seperti tadi sistem perdukunan, itu seolah mereka masih percaya, ya, itu enggak? Percaya kepada kepercayaan nenek moyang, ya? Ya, oke. Memang untuk di daerah-daerah tertentu, di suatu suku bangsa, terutama pedalaman gitulah, ya, istilahnya, itu betul-betul mereka itu masih tidak mudah untuk meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya. Mereka masih memegang erat, walaupun lambat laun agama itu masuk, gitu ya. Agama itu diyakini lambat laun, ya, tapi tetap mereka sulit sekali untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya mistis, ya.
Jadi halo, masih ada? Masih, Bu. Oke. Jadi benar ya. Jadi apa Masih Bu, masih. sebagian masyarakat kita, suku bangsa, terutama yang berada di pedalaman atau di daerah-daerah, itu mereka masih meyakini gitu. Walaupun mereka sudah mengenal dengan masuknya agama, baik itu agama Islam maupun agama Kristen atau mungkin agama Hindu, tapi kebiasaan sistem religi yang ada tetap mereka gunakan. Ya, contohnya di Bandung juga di sebagian di suku Sunda gitu maksudnya. Sebagian masyarakat sudah mengenal agama, tapi masih ada yang percaya sama istilah kedukunan, betul nggak? Masih percaya sama kemenyan kayak begitu. Ada sebagian yang masih seperti itu. Karena hal ini dipengaruhi oleh apa? Ada yang tahu nggak? Apa yang menyebabkan Tradisi juga nggak Bu? Ya? Tradisi sama pola pikir. Tradisi juga nggak? Iya, oke. Siapa ini? Ayu dulu, Sapira dulu, silakan. Maksudnya gimana? Kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Sementara agama kita sudah menerima, misalnya ada agama yang kita anut, tapi mereka masih tanpa disadari mereka masih percaya terhadap itu semua. Coba apa? Ayu apa Sapira atau siapa silakan. Apa latar belakangnya? Kenapa bisa? Soalnya ini Bu, Keterdesakan. Coba barusan siapa dulu? Siapa dulu silakan. Ayu dulu, Sapira. Dengarnya Sapira barusan. Gimana? Atau Ali Asgar mau menyampaikan pendapatnya silakan. Itu Bu, kan itu kebutuhan. Gimana Sapira? Ini Bu, ada tradisi juga saya misalnya di ritual-ritual kepercayaan gitu. Emang mereka udah punya agama, mereka juga masih menganut tradisi nenek moyangnya gitu. Jadi lebih ke bukan kepercayaan mungkin sekarang, tapi Oke, betul. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Artinya mereka masih memegang tradisi nenek moyang, sementara agama mereka sudah yakini gitu, sudah miliki. Apa penyebabnya nenek moyang mereka itu siapa? Sehingga mereka mengenal kepercayaan gitu. Adakah yang tahu penyebabnya apa? Apakah agama ya sebelum masuknya agama Islam atau agama Kristen itu ada kepercayaan yang muncul di masyarakat saat itu pada saat zaman nenek moyang? Ada tidak? Contohnya, misalnya seperti ini. apa Bu, putus-putus. Apa Sepira contohnya kepercayaan apa? Putus-putus. Kurang Kepercayaan ini kayak nikah terus saweran ya tadinya bukan, tapi sekarang berubah sih gitu. Contohnya apa? Kepercayaan apa? Jelas gak Bu? Enggak, barusan kurang jelas ininya, pengucapannya. Mungkin jaringan ya. Artinya begini, contohnya gini lah ya, umat Islam. Dia udah tahu agamanya agama Islam, apa yang harus dia yakini. Tapi ada sebagian masyarakat masih menganut meyakini adanya sesajen, percaya sama sesajen, percaya sama adanya roh-roh, adanya kepercayaan terhadap kekuatan goib ya. Itu kenapa? Gitu kan? Itu orang Islam loh. Apa Itu biasanya Bu, keterdesakan. Ya, gimana Muhammad Ali Asgar? Keterdesakan. Keterdesakan, misalnya kan mau kaya dia ke dukun, atau mau cewek dia ke dukun. Oke, ya itu.
Kenapa mereka menjadi meyakini itu? Harus ada kedukun. Emang keperluan Masih percaya terdesak. mitos kali, Bu. Mitos. Oh, ya, percaya sama mitos. Kenapa mereka Iya, percaya mitos. Apa intinya? Coba mereka percaya dukun, Jadi, percaya mitos. Padahal di dalam agama diyakini Pola gitu. pikirnya Pola Karena pikir. dari dulu masih pikirannya masih sama. Kenapa Iya. Isak? Di apa namanya? Dari dulu dikasih ilmu-ilmu kayak gitu, ditanamin pikiran-pikiran seperti itu, makanya mereka masih percaya Jadi terbawa ya dari generasi ke generasi ya. dari lingkungannya. Sampai sekarang di generasi kamu, Ibu mau tanya nih sejujurnya. Bagaimana kamu meyakini? Apakah kamu meyakininya seperti itu? Bahwa kamu mempercaya itu? Atau kamu memegang teguh apa agama yang kamu pegang? Atau keyakinan yang kamu pegang sekarang ini? Icam deh, Canda. Saya sih keyakinan. Keyakinan. Tanpa mempercayai yang tadi. Seperti ini mungkin ya di suku Labuan Bajo ini atau suku Bajo ini percaya. Kalau kayak dukun saya nggak percaya, bukan nggak percaya, bisa ada, soalnya banyak kasus orang-orang terdekat yang kena. Cuman kalau yang saya tahu itu salah aja kayak gitu. Jadi saya kenal ininya kayak pengaruh dari ilmunya gitu. Iya, orang banyak yang kena pengaruh. Contohnya apa ya, Cam? Dikirimin gitu, Bu. Dikirimin iya, lah iya. segala Mantra-mantra macam. gitu. Salah satu murid ayah saya juga datang ke rumah tuh buat minta tolong buat dilepasin kayak gitu-gitunya. Berarti kan emang bener nyata kan bisa gitu. Iya. Dan saya tanya ke orang tua saya juga, ya emang bisa bener, tapi ya jin gitu segala macem gitu dukun kan. Berarti emang beneran ada, cuman nggak boleh. Saudara aku juga pernah kena, Bu, dari Sulawesi dikirimin. Sampai jadi gila gitu, Bu. Oh. Gara-gara dia Itu fakta gara-gara ya. Itu berarti iya, masih ada ya. Ilmu-ilmu yang seperti itu masih ada. Gara-gara ditolak, terus dia jawabnya tuh kayak nyakitin hati gitu. Terus sampai sekarang udah sampai gila gitu, tapi sekarang udah meninggal. Dia dikirimin dari orang tua gitu. Masih banyak Bu kayak gitu Bu. Oke. Iya. Jadi kekuatan magis ya, kekuatan supranatural gitulah ya. Itu masih masih diyakini oleh masyarakat kita yang notabene sebetulnya itu adalah irasional gitu ya. Itu pemikiran yang irasional. Sementara ciri-ciri manusia sekarang yang modern itu kan sudah harus berpikir rasional gitu ya. Makanya sekali lagi, apakah kamu masih mempercaya hal yang sifatnya irasional? Kalau kita memulainya dengan berpikir yang rasional, kamu bisa abaikan yang seperti itu. Walaupun ada beberapa seperti yang tadi kalian sebutkan gitu ya. Tapi rasanya kalau kalian dari awal sudah memformat cara kalian berpikir gitu ya. Tadi bilang ada cara berpikir. Nah, kalau cara berpikir kalian sudah berpikirnya secara rasional, mudah-mudahan kalian tidak akan terpengaruh oleh yang sifatnya irasional. Ya seperti tadi, magis ya, dukun gitu. Itu kan irasional. Betul nggak pendapat Ibu? Betul, Bu. Betul. Jadi harus dari sekarang kamu tanamkan, berpikirlah yang rasional. Jangan berpikir yang irasional, sehingga kalian tidak akan terpikirkan hal-hal yang kalian akan yakini yang irasional. Kalau kalian berpikir rasional, kita kan sudah yakin, kita punya agama, kita meyakini agama yang kita ajarkan. Fokus saja ke situ, betul nggak? Untuk kita yang tinggal di istilahnya lah, tinggal di kota yang tinggal di suatu tempat yang sudah modern. Tapi bagi mereka nih seperti yang sekalian ini sebagai perbandingan saja. Kita di sini ya tidak hanya sekedar mengetahui gitulah ya bagaimana deskripsi suku bangsa, tapi diambil beberapa hikmah pembelajaran yang akan kita ambil. Ya, salah satunya dalam sistem kepercayaan, religi. Oke lah, biarkan mereka karena itu sudah tertanam kuat. Ya, tapi kita harus yakin kepada suatu keyakinan yang sudah kita bawa sejak kecil, yaitu primordialisme. Mohon maaf ya, barusan jaringannya entah jadi tiba-tiba hilang.
Oke, nggak apa-apa. Disimpulkan ya, dari sisi kepercayaan kita harus meyakini apa yang sudah kita yakini ya. Jangan sampai kita terpengaruh gara kita tahu ada ilmu-ilmu yang keyakinan, kepercayaan yang masih ada ya. Kita fokus aja sama pemikiran yang rasional ya, sesuai dengan yang kita yakini tentunya ya. Oke, kita lanjutkan setelah kepercayaan. Sebentar nanti presentasi kita ya, kalian ya. Oh, oke. Iya, Bu. Ini sepertinya nih sisi kepercayaan yang terakhir lah ya. Kita lanjutkan pada pagi hari ini. Lanjutkan kepada yang siap presentasi, silakan untuk diambil hostnya oleh kalian. Ya. Mau siapa dulu? Safira mau presentasi, Bu. Oke, silakan ditayangkan PowerPoint-nya. Gak bisa, Bu. Bukan host. Lagi ini Oh iya, soalnya. hostnya harus Ibunya ganti lagi ya. share screen. Ya. Ibunya juga lagi share screen. Ya, dikeluarin dulu. Stop screen ya. Ya. Udah kok. Sok, silakan, Sok. Oke, bentar. Tadi hanya gambaran saja ya, seperti itulah ya. Kurang lebihnya dalam mendeskripsikan suatu suku bangsa yang akan kalian pilih ya. Mungkin tadi kurang lebihnya masih ada sih kekurangannya, belum terlalu lengkap PowerPoint-nya. Semoga kalian bisa lebih lengkap ya PowerPoint-nya. Sudah siap, Sakira? Bentar, Bu. Kayaknya mau nyuruh Icam share screen soalnya aku nggak bisa. Share screen sekarang ya, Fir? Ya. Bu, hostnya disable participant screen sharing. Ibu share screen-nya harus sama host. Harus ini dulu di-ablein dulu. Sudah, Saf? Icam, Bu, yang jadi hostnya soalnya mau share screen-nya di Icam. Oh, iya. Silakan. Ali Asgar masih hadir? Muhammad? Hadir, Bu, hadir. Ibu nggak mau kalian kabur-kabur gitu ya? Ada, Bu. Ingin kamu selalu standby. Enggak, Bu. Nanti akan Ibu anggap Hadir, kamu Bu, sudah hadir. hadir. Ya? Ini kan Hadir. kamu baru hadir nih. Ali Asgar baru hadir lagi sekarang. Kemarin-kemarin kemana kan? Manfaatkan nih beberapa tatap muka ke depan. Ya? Udah ada belum? Udah ada.
Bu, Gimana, Asgar? Bisa dimengerti maksud Ibu? bisa. Oke, silakan Bisa. Safira. Bu. Nadia baru muncul ya, Nadia baru masuk. Mulai, Bu. Ya, silakan. Eh, saya mau menjelaskan tentang suku Bugis. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku neutron Melayu. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata To-ugi yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasatumpugi. Next. Ini ada 7 unsur kebudayaan Bugis. Next. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup. Dalam terciptanya peralatan untuk hidup yang berbeda, maka secara perlahan tapi pasti tatanan kehidupan perorangan dilanjutkan berkelompok, kemudian membentuk sebuah masyarakat. Akan penataannya bertumpu pada sifat-sifat peralatan untuk hidup tersebut. Peralatan hidup ini dapat pula disebut sebagai hasil manusia dalam cipta. Dengan bahasa umum, hasil ciptaan yang berupa peralatan fisik disebut teknologi dan proses penciptaannya dikatakan ilmu pengetahuan di bidang teknik. Next. Yang pertama ada perahu pinisi. Sejak dahulu, suku Bugis di Sulawesi Selatan terkenal sebagai pelaut yang ulung. Mereka sangat piawai dalam mengarungi lautan dan samudera luas hingga ke berbagai kawasan di Nusantara dengan menggunakan perahu pinisi. Jadi perahu pinisi ini kayak kapal khasnya suku Bugis. Terus yang kedua ada sepeda dan dokar. Suku Bugis itu terkenal dengan pelautnya ya. Iya. Terus sepeda dan dokar. Koleksi perangkat pertanian tradisional ini adalah bukti sejarah peradaban bahwa sejak dulu bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, suku Bugis telah dikenal sebagai masyarakat yang bercocok tanam juga. Jadi selain pelaut, Bugis juga terkenal sebagai masyarakat yang bercocok tanam. Next. Terus ada rumah adatnya. Rumah Bugis memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan rumah panggung dari yang lain. Contohnya Sumatera dan Selatan, Sumatera dan Kalimantan, bentuknya biasanya memanjang ke belakang dengan tambahan di samping bangunan utama dan bagian depan. Orang Bugis menyebutnya lego. Ini ada gambarnya. Terus ada bagian-bagian rumah Bugis. Yang pertama namanya ada rakeang. Bagian di atas langit-langit biasanya digunakan untuk menyimpan padi. Terus yang kedua ada alebola. Ini bagian tengah rumah. Yang ketiga ada awabola, bagian bawah rumah antara lantai dengan tanah. Next. Rumahnya masih ini ya, bentuk panggung ya? Iya. Terus ada sistem ekonomi. Karena masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir, maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencaharian lain yang diminati orang Bugis adalah pedagang. Terus mereka juga dikenal sebagai pedagang barang kelontong, juga terkenal sebagai pelaut yang sering merantau dan menyebar ke seluruh Indonesia. Contoh yang tadi buktinya ada perahu pinisi. Terus di daerah rantau mereka membuat komunitas sendiri dan kuat. Untuk transportasi digunakan kuda, sapi, rakit dan sampan, lambok, bengkok, pinisi dan sandek. Udah. Ini bisa masuk next. ke teknologi loh, Safira. Yang alat-alat ini, ya alat-alat ini tuh menjadi sistem teknologinya ya. Iya harusnya, tapi kan kayak ini tuh masuk ke cara alat mereka untuk yang ekonomi. Digunakan dalam mencari nafkah ya. Iya. Oke. Next. Terus ada sistem kemasyarakatan. Suku Bugis merupakan suku yang menganut sistem patron klien atau sistem kelompok kesetiakawanan antara pemimpin dan pengikutnya yang bersifat menyeluruh. Salah satu sistem hierarki yang sangat kaku dan rumit. Namun mereka mempunyai mobilitas yang sangat tinggi. Buktinya di mana kita berada, tak sulit berjumpa dengan orang Bugis. Benar kan? Di Bandung juga banyak orang Bugis. Terus mereka juga terkenal berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Pekerja keras demi kehormatan nama keluarga. Next.
Selain terus suku Bugis juga punya sistem kekerabatan. Suku Bugis memiliki 4 sistem kekerabatan. Yang pertama ada keluarga inti atau keluarga batik, yaitu keluarga ini merupakan yang terkecil dalam bahasa Bugis. Keluarga ini dikenal dengan istilah sionang. Ada juga pertalian sepupu atau persambungan keluarga, yaitu kekerabatan ini muncul setelah adanya hubungan kawin antara rumpun keluarga yang satu dengan yang lain. Kedua rumpun keluarga tersebut biasanya tidak memiliki pertalian keluarga sebelumnya, namun kedua belah pihak saling menganggap keluarga sendiri. Orang Bugis mengistilahkan kekerabatan ini dengan si tepang-tepang. Terus ada juga sepupu. Kekerabatan ini terjadi karena hubungan darah. Hubungan darah tersebut dilihat dari keturunan pihak ibu dan pihak bapak. Bagi orang Bugis, kekerabatan ini disebut dengan istilah sampulolo. Kekerabatan tersebut biasanya terdiri atas 2 macam, yaitu sepupu dekat dan sepupu jauh. Terus ada juga yang terakhir, si kampung. Sistem kekerabatan ini terbangun karena bermukim dalam satu kampung, sekalipun dalam kelompok ini terdapat orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan darah. Next. Terus yang keempat ada bahasa. Bahasa merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Dalam kesehariannya, suku Bugis menggunakan bahasa Ugi, yang merupakan bahasa keluarga besar sendiri yang dinamakan dari Mati ada kesenian. Suku Bugis banyak banget keseniannya, yaitu contohnya next. Seni tari. Seni tari suku Bugis banyak banget. Ada tari pelangi, tari padupabosara, ada tari patenung, ada tari pojoge, ada tari pagayu, tari pasara juga, tari pagalung, dan tari pabata. Ini yang ada di gambar namanya tari pajaga makunrai. Next. Adat istiadat. Kan Bugis terkenal dengan adat istiadatnya yang ribet lah gitu. Ada 3 hal yang memberikan gambar konsep adeseri dan simbolisme orang Bugis sendiri, yaitu sarung sutra. Ada dalam bahasa Indonesia itu adat istiadat. Bagi masyarakat Bugis ada 4 jenis adat, yaitu ade maraja, adat yang dipakai di kedua ada ade paru onro, yaitu ada adat yang dipakai sejak lama di masyarakat secara turun-temurun. Terus yang ketiga ada ade asama turukeng, yaitu peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan. Ya. Terus yang terakhir ada ade abiasang, yaitu adat yang dipakai dari dulu dan sudah diterapkan di dalam masyarakat. Orang Bugis juga sangat menjunjung harga diri atau dalam bahasa Bugisnya siri, artinya malu. Dalam hal ini, barang siapa yang menyinggung perasaan mereka atau melanggar adat, maka harus mendapatkan sanksi adat seperti diasingkan, diusir, atau bahkan dilenyapkan. Jadi orang Bugis kayak benar-benar kental ya budayanya. Next. Yuk kita tanya sama Asgar, sama Ali Ridho. Betul nggak? Benar gak? Ya, Ali. Ayo, Ale, komentarnya Terus, gimana? Ali Ridho. Nanti ya, sok lanjut dulu. Nanti ada sesi tanya jawab. Pernikahan. Ya, Bu. Pernikahan suku Bugis juga terkenal ribet juga. Yang pertama, step pertama lah bisa dibilang, namanya letu atau lamaran. Terus yang kedua ada mapetuada atau kesepakatan pernikahan. Ini adalah kunjungan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk membicarakan waktu pernikahan, jenis mas kawin, belanja perkawinan, penyelenggaraan, pesta, dan sebagainya. Namun saat ini biasanya langsung juga dibahas ketika melakukan lamaran. Terus yang ketiga ada madupa, yaitu mengundang. Kegiatan yang dilakukan setelah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memberitahu kepada semua kaum kerabat mengenai perkawinan yang akan dilaksanakan. Yang keempat ada mapacing atau pembersihan. Ritual ini dilakukan masyarakat Bugis, biasanya dilakukan oleh kaum bangsawan. Yang kelima ada hari pernikahan
nikah. Dimulai dengan Mapeandra Belanja. Prosesi ini dari pihak mempelai laki-laki disertai rombongan dari kaum kerabat, pria, wanita, tua muda dengan membawa macam-macam makanan, pakaian wanita, dan mas kawin ke rumah mempelai wanita. Sampai di rumah mempelai wanita langsung diadakan upacara pernikahan, dilanjutkan dengan akad nikah. Pada pesta itu biasa memberikan kado palok namanya. Nikahan di rumah mempelai wanita selesai dilanjutkan dengan acara Maperoa, yaitu pengantar mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki. Next. Terus ada ilmu pengetahuan. Pengetahuan suku Bugis itu diantaranya ada pengetahuan tentang alam dan flora, pengetahuan tentang ramuan dan obat, pengetahuan kedutaan pada bagian badan, terus pengetahuan apesikeng atau sifat dan waktu manusia. Ada juga pengetahuan tentang hari dan buruk. Dari pengetahuan di atas mempunyai perbedaan pengetahuan dari di mana orang Bugis itu berbeda. Terus orang Bugis juga dikenal sebagai kayak orang yang benar-benar menjunjung ilmu pengetahuan gitu. Mereka rela merantau kemana-mana demi pengetahuan gitu. Next. Ada sistem kepercayaan. Masyarakat Bugis dengan segala kebudayaannya menganut agama Islam. Kepercayaan ini telah dianut oleh sebagian besar suku Bugis semenjak abad ke-17. Kepercayaan Islam di suku Bugis ini sendiri awal mulanya dibawa oleh pesiar dari daerah Minangkabau oleh para pesiar di sebalayah yaitu Watalo, Luwu, dan Bulukumba. Awalnya masyarakat Bugis semua beragama Islam, hingga akhirnya muncullah kepercayaan baru, yaitu kepercayaan Tok Lotang. Kebudayaan yang didirikan oleh Panaugi. Tok yang berarti orang dari Lotang, yang berarti selatan, sehingga Tok Lotang berarti orang selatan. Dewa yang ajaran ini sembah adalah Dewa Sawae, sedangkan kitab sucinya disebut Lagaligo. Kitab suci ini disimpan dan dihafalkan oleh pemimpin yang disebut Uwa, dan kemudian akan diwariskan secara turun-temurun kepada penerusnya secara lisan. Next. Berarti sama saja ya. Untuk Iya, saya tanya jawab aja. Iya, udah. Silakan Terima kasih. dibuka, saya tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan teman-temannya? Ibu mau nanya boleh nggak? Ya, Bu. Kamu udah berapa persen menguasai materi ini? Berapa ya? Cuma ini doang, cuma modal baca-baca doang sih. Oke ya. Artinya kamu udah mempersiapkan ya, terlepas dari berapa persennya mungkin ya. Iya. Ini untuk sistem pernikahan nih. Ya, tadi kan ada ribet ya sistem pernikahannya ya. Iya. Ini ada omong-omong nih ya. Selain memang prosesinya, memang ini prosesi yang sudah baku, yang biasa dilakukan pada saat prosesi pernikahan ya. Ibu pernah punya teman juga bertanya tentang pernikahan. Memang ini tahapannya yang harus dilalui pada saat mereka mau menikah. Sama sepertinya di suku mana juga pasti punya. Seperti di Sunda juga ada dari mulai nanyaan gitu ya. Di Sunda juga sama ya. Nanyaan itu kan lamaran gitu kan. Dan sebagainya. Nah, iya. Pertanyaannya adalah, benarkah, apakah kamu sudah pernah tahu bahwa perempuan di suku sana, Sulawesi, itu katanya mas kawinnya maharnya itu mahal. Sehingga seringkali benar katanya. Nah, Betul, mahal. Nanti. Sehingga akhirnya seringkali beberapa calon mempelai laki-laki ya itu gagal untuk meminang si perempuannya. Jadi seolah-olah bahwa mas kawin atau mahar di sana itu menjadi suatu prestis, ya, suatu harga diri. Betulkah? Apakah betul itu menjadi suatu generalisasi? Kalau misalnya benar jadi generalisasi, bagaimana ini untuk pernikahan yang sesungguhnya harus dimudahkan, jangan dipersulit? Silakan dijawab. Mau dijawab sama Bugisnya langsung nggak, Bu? Asgar kayaknya orang Bugis. Justru Ibu nanya dulu sama kamu kan, kamu yang presentasi nanti baru komentarnya dari Asgar, ya.
Oh iya, jadi setahu aku ya Bu ya, orang Bugis tuh disebut mahar kawinnya tuh uang panai. Terus uang panai itu sesuai gelar si perempuan. Jadi kalau gelarnya semakin tinggi gelarnya perempuan, berarti semakin banyak uang panai yang diminta perempuan. Wow, Gitu Bu. itu kalau perempuannya yang tinggi kan? Iya. Jadi gimana kalau akhirnya betulkah bahwa dengan seperti itu ya pernyataan tadi ya kata kalau perempuan itu status sosialnya tinggi, berarti maka uang maharnya atau apa tunai apa tanainya tadi tinggi ya? Itu enggak? Uang panai. Ya, iya. Tinggi. Betul nggak Asgar? Nah, silakan sekarang betulkah apakah ini menjadi Biasanya itu Bu. Gimana? Asgar. Itu Bu bayarannya beda-beda. Beda-beda. Maksudnya? Ada uang panai, ada uang bedanya lagi. Ya, ini kita menanyakan yang uang kita menanyakannya yang uang maharnya, mas kawinnya, maharnya. Apakah betul yang tadi disampaikan Safira? Iya, itu maharnya itu dibagi-bagi. Gak tahu gimana sistemnya. Maksudnya betul nggak bahwa pernyataan yang tadi disampaikan Safira bahwa semakin tinggi status sosial si calon perempuan, mempelai perempuan, maka semakin besar maharnya. Betul nggak seperti itu? Walaupun terlepas dari nanti Tergantung bagaimana orang tuanya. Biasanya. Gimana? Halo? Tergantung orang tuanya biasanya. Tergantung orang tuanya. Artinya bahwa status sosial Iya. perempuan tidak menjadi ukuran. Gak tahu. Biasanya menjadi- orang tuanya itu besar yang kasih. Jadi gimana? Kalau begitu apa yang disampaikan Safira itu bukan menjadi aturan baku, bukan menjadi satu standar. Bahwa bisa saja bahwa perempuan yang berstatus sosial tinggi pun meminta maharnya tidak harus tinggi, gitu. Kebanyakan gitu, kebanyakan. Kebanyakan gitu teh yang mana? Gak jelas kamu. Yang gitu teh yang pernyataan tadi Safira atau tidak selalu bahwa mahar itu tergantung daripada status sosialnya. Kebanyakan yang kayak Safi. Oh, berarti itu menjadi suatu hal yang keharusan ya kalau begitu. Maksudnya bukan keharusan, kebanyakan ya, kebanyakan mayoritas Ya. menggunakan seperti itu ya. Ya. Oke, berarti benar ya, tidak salah kalau ada kata-kata ucapan mahar perempuan Minang, perempuan Makassar, Sulawesi itu mahal katanya, gitu ya. Oke. Ya, Bu. Nah, kalau misalnya laki-laki nih, laki-laki dalam menyikapi seperti itu, pihak laki-lakinya gimana? Apakah mereka harus mematuhi atau bisa secara bernegosiasi? Ada yang bisa jawab? Misalnya? Biasanya Gimana, Asgar? Biasanya kalau nggak bisa ya ditinggalin. Ditinggal. Oh, Ya. sampai walaupun mereka saling mencinta. Ya. Bisa kandas. Iya, landas. Kasihan ya para calon mempelai laki-laki Makassar. Ibu nih ada informasi baru, Bu. Silakan, gimana? Ibu ada informasi baru, Bu. Boleh, silakan. Iya, katanya kalau nama depannya Andi itu semacam gelar asli orang Bugis atau Makassar. Katanya ada gelar ikal makanya. Jadi kalau misalnya cewek ada depannya namanya Andi, Ya. itu uang panainya di orang Bugis. Oke. Jadi Udah, segitu aja, Bu. Andi ini suatu gelar kehormatan.
Iya gitu di Makassar, di suku Oke. Bugis. Soalnya Andi itu artinya orang asli suku Bugis. Oh, dan itu termasuk ya, status sosial tinggi. Iya, jadi uang panahnya makin tinggi. Jadi pada saat menikah uang panainya tinggi. Oh, Iya, berarti kalau gitu Asgar, kalau mau mencari calon mempelai jangan yang ada depan namanya Andi ya. Biasanya Andi itu apa keturunan bangsawan apa Iya, itu iya, bangsawan. Betul. bangsawan dulu. Kalau yang laki-laki apa? Andi juga. Pakai Andi depannya. Andi juga. Oh, jadi Iya. menunjukkan ini suatu gelar ya kebangsawanan ya. Iya. Oke, ya. Terima kasih Sapira sudah mencari informasi yang terupdate. Memang omong dari omong ya bahwa pernikahan di suku Minang di suku Sulawesi Bugis ya, Sulawesi itu memang agak termasuk yang unik ya, dengan artian bahwa emas kawinnya itu mahal untuk perempuan, apalagi yang perempuannya itu memiliki gelar kebangsawanan ya. Sehingga coba buka lagi yang perkawinan barusan. Nah, ya. Lihat perempuannya aja, lihat cantik sekali dengan kilauan aksesorisnya ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pernikahan itu adalah pernikahan adat, betul nggak? Tapi pernikahan yang simpel dan tidak harus mengikuti adat itu adalah pernikahan secara agama, betul nggak? betul. Pernikahan Betul, secara betul. agama itu tidak mengharuskan si laki perempuan menentukan berapa mas kawin yang bisa disanggupi oleh laki-laki. Maksudnya tidak menentukan, tapi berdasarkan kesanggupan seorang calon mempelai laki-laki. Betul tidak? Gimana pendapat laki-laki ini calon mempelai laki-laki yang lain? Bahwa seolah-olah bahwa Berarti Ibu gimana? kalau ceweknya suku Bugis, suaminya harus Bugis juga. Enggak. Yang Ibu tahu enggak. Jadi Enggak juga. ya kalau Minang mungkin iya seperti Arab. Kalau Minang kalau Arab kan katanya Iya, harus benar. dengan suku yang sama ya. Nanti Arab lagi. ke Muhammad ya ditanya ya. Muhammad budaya Arab ya. Mana Muhammad? Ada Muhammad? Murtada. Ada, Bu. Nah, ada. Nanti kamu ambil suku Arab ya. Ibu pengen tahu suku Arab. Oh iya, Bu. Siap. Ya. Oke, betul ya. Jadi Ya, Bu. pernikahan itu sebetulnya ini Ibu mengambil suatu suatu benang merahnya. Pernikahan itu tidak selalu harus ribet ya. Apalagi kalau didasari oleh agama. Agama itu sangat memudahkan, terutama agama Islam, memudahkan untuk menikah. Bagi laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah memiliki tanggung jawab menjadi suami dengan memiliki penghasilan, boleh segera meminang perempuan dengan tidak memberatkan mas kawinnya. Mudah sekali, ya. Jadi kalau semuanya sumbernya dari agama, itu sebetulnya tidak akan rumit. Betul nggak? Yang bikin rumit itu kalau ada semacam kebiasaan adat istiadat dari suku bangsanya masing-masing. Setuju nggak? Halo? Setuju, Bu. Setuju yang lainnya? Setuju. Setuju nggak? Jangan menggunakan Setuju, menggunakan adat dalam saat menikah. Gunakanlah menggunakan agama yang sudah mengaturnya sedemikian mudah. Makanya di dalam agama itu permudahlah menikah, terutama untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki jangan dipersulit. Nanti kalau mempersulit pernikahan, bagaimana perzinahan itu akan muncul di mana-mana. Ya, itu enggak. Tapi jangan sampai dimudahkannya, akhirnya menikahi banyak perempuan di bawah tangan, ya, menikahi siri. Itu enggak? Setuju enggak dengan pernikahan di bawah tangan? Halo? Halo? Nikah siri, Bu. Iya. Ada yang setuju?
Ada alasannya? Boleh. Kalau punya alasan yang kuat. Ya. Maksudnya apa nih, gimana? Pernikahan siri ada. Karena dimudahkan menikah itu dalam agama Islam. Dalam agama dimudahkan. Tapi jangan berarti memudahkan pernikahan. Artinya boleh menikah dengan sebanyak-banyaknya perempuan. Betul nggak? Betul. Halo? Betul. Ya. Oke, terima kasih. Saya kira ada lagi yang mau nanya untuk Kirain poligami bisa, Bu. poligami boleh. Kan boleh di dalam agama ada. Tapi sudahkah memenuhi syarat yang lainnya bisa berbuat adil? Ya. Oke, boleh sih perempuan mengizinkan. Tapi bisa adilkah? Itu masalahnya. Bisa adilkah? Kalau belum bisa adil, jangan. Seperti itu. Ya. Kali lagi kita ambil satu kata kuncinya untuk pernikahan itu jangan dipersulit. Kalau tidak menggunakan adat, pakailah standar agama. Ya, agama tidak mempersulit. Ya. Itu juga kalau gitu. Toh yang jadi masalah itu setelah menikah. Banyak sekali kebutuhan yang harus diutamakan. Bagaimana membentuk rumah untuk membangun keluarganya, ya. Jangan menikahnya yang besar-besaran dengan berbagai macam persyaratan, tapi setelah menikah banyak hal-hal yang terjadi misalnya yang tidak diinginkan. Semoga tidak seperti itu ya. Jadi bagi yang nanti mau menikah, calon menikah ya suatu waktu pakailah standar agama saja. Ya. Kalaupun memiliki dana yang lebih boleh menggunakan adat. Ya. Tapi yang utama adalah standar agama. Itu ya pesan Ibu, tolong Permisi. kalian jadikan suatu pedoman gitu ya. Karena di dalam pernikahan Rasulullah juga ya, dengan siapa istrinya, itu tidak ada syarat-syarat adat, istiadat ya. Pokoknya barometernya sangat mudah kalau kita menggunakan kacamata pernikahannya berdasarkan agama kita. Ya. Oke, itu saja. Tidak ada lagi yang nanya? Asgar, Muhammad atau siapa? Bu, ini bentar lagi. Habis ya? Bu. Ryan, Ini bentar lagi, menit lagi, terus udah jamnya habis. Oke. Ya, terima kasih. Hari ini hanya presentasinya hanya Safira aja, berarti untuk yang lainnya disiapkan saja untuk minggu depan ya. Kita tidak ada lagi materi, kita tidak ada lagi ini sampai ke UAS. Iya, Bu. Dan bagi titip pesan bagi yang masih belum setoran, Ibu tunggu ya. Setorannya ditunggu, ini sangat sangat penting sekali untuk penilaian kalian ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya. Semoga kalian juga tetap diberikan semangat walaupun pembelajaran kita masih terus seperti ini ya. Terima kasih semuanya. Tugasnya nanti untuk minggu ini tidak ada tugas, tapi kalian penuhi dulu semua tugas yang hafalannya. Tolong di video call langsung dengan Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu izin live ya.